Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi ya Bang. Ketemu lagi. Tiap minggu kita ketemu ya. Iya, Bang. Kita seperti berdua. biasa. Seperti biasa kita kumpul lagi di rumah aja dulu. Masih di rumah. Kumpul sama adik-adiknya, mama papanya, kita memulai ibadah kita seperti biasa. Kenalkan dong Bang. Oh iya, hari ini kita dari full Kemang. tim seperti biasa ya. Iya. Ada pemusiknya, ada Bang Pendeta, Abang Rusman, Bang Kelvin yang akan Iya. melayani pada hari Kami ini. berdua. Ya. Seperti biasa kita mau ini dulu Inang. Apa namanya? Pemanasan. Pemanasan. Ya biar ini. Biar semangat gitu. Semangat. Sekalian nunggu adik-adiknya, mungkin adik-adiknya lagi Iya. pakai baju, lagi pakai celana. Jadi kita mau latihan nyanyi dulu supaya semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Ya bangkit berdiri ya semua ya. Gerak Oke. badan dulu. Ya. Kerja buat Tuhan. Semua goyang. Ya buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita lanjut. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab apa? Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke. Kita mulai Inang ibadahnya. Ya kita mulai. Oke, kita memulai ibadahnya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami naikkan kembali ya Tuhan, puji syukur kami kepadamu, karena pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul di rumah bersama orang tua kami, bersama adik-adik kami, untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau juga yang ajari kami ya Bapa, agar setiap pujian kami, agar setiap bacaan ayat kami boleh menjadi terang bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam anak-anak, Shalom, Mama. selamat hari Minggu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Yuk kita mau nyanyi lagu pertama hari ini. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Ayat 2. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hukum Taurat Allah bagi kita pada hari ini terambil dari hukum Taurat ke-6. Hukum Taurat ke-6 dikatakan, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Yuk kita mau nyanyi lagi satu lagu, Melayani, Melayani. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca ayat bulanan bagi kita pada bulan ini, bulan Mei, terambil dari Titus 3 ayat 5. Semua lihat, Titus 3 ayat 5 itu ada di Perjanjian Baru. Amang akan bacakan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita sama-sama mengucapkan doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kembali kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Oke, kita mau nyanyi lagi. Yuk kita nyanyikan Bangkit berdiri. Bangkit Berdiri.
mengaku iman kita bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Kali menciptakan Lang, semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perawan darah Maria, yang menderita di bawah sebesar pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Iya, masih semangat ya? Harus. Harus ya, semangat. Kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, selalu kita masih kebaktian di dalam rumah saja. ya. Tapi tetap kita berdoa, mudah-mudahan cepat berlalu biar kita bisa beribadah di gereja. Betul. Karena itu tetap dijaga kesehatan ya. Iya. Jaga kesehatan, cuci tangan, Belajar di rumah. belajar, jangan main-main. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, persembahannya tetap kakak abang guru sekolah minggu tetap menyarankan ya, persembahannya tetap diberikan, tetap diadakan ya, persembahan setiap betul. kebaktian. Nah, kalau memang sudah terkumpul, boleh dikasih sama bapak mama, dibawa ke gereja atau dikasih ke sintua lingkungan masing-masing. Atau boleh transfer, kan sudah ada di Betul, lebih gampang ya. Lebih di gampang. transfer gereja ya, boleh persembahannya. Terus yang ketiga, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan tugasnya dalam seminggu ini ya, yaitu yang menghafal ayat bulanan. Nah, seperti ini nih, kan minggu ini sudah ganti kan epistelnya kan? Betul. Nah, itu seharusnya dihafal Bang. Jadi setiap akhir bulan nanti itu divideokan selalu dari luar kepala. Dan kalau bisa Harus videonya hafal. dikirim ya Inang ya. Iya, divideoin ya. Nah, terima kasih buat adik-adik yang belum, tetap dikirim melalui WA grup sekolah minggu. Nah, yang keempat, bolehlah siapa yang ingin menyumbangkan lagu puji-pujian ya Bang ya. Betul. Bersama Bapak, Mama, adik, kakak boleh. Tanpa musik juga bisa, sendiri juga bisa ya. Duet Dan sama itu adiknya. buat tugas. Iya, buat tugas ya. Nah, buat tugas kita minggu ini mengirimkan lagu-lagu Persembahan pujian. Boleh nanti, boleh bapak, mama, adik, kakak, boleh sendiri, boleh tanpa musik. Kalau ada musiknya lebih bagus, tapi kalau enggak ada juga boleh ya. Yang penting itu tugas kita dalam seminggu ini. Betul. Ya Bang ya. Jangan lupa dikumpulkan dan dikirimkan. Dikirim ya videonya ya. Kirimnya Dikirim kemana Inang? ke grup sekolah minggu. Betul. Jadi tanya mama papanya, tanya, grupnya di mana, kirimnya di mana, tugasnya apa, ada Iya. di grup semua. Itu tugas kita dalam semua, dari horong kecil sampai horong besar semua ya. Boleh pribadi, boleh keluarga, dan boleh juga bersama teman-teman. Oke? Oke. Dan bagi yang berulang tahun, anak-anak sekolah minggu, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, diberi kesehatan, dan Tuhan memberkati. Amin. Demikian pengumuman. Kita akan mengumpulkan persembahan, Iya. disiapkan persembahannya sambil kita memuji Tuhan yang dipimpin oleh guru sekolah minggu. Yuk kita siapkan persembahan kita yang terbaik sambil kita angkat satu pujian, ikuti Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa yang bertata di surga, terima kasih buat hari ini. Anak-anak sekolah minggu KBP bisa beribadah Bapa. Kami sudah naikkan pujian. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang sudah kami berikan itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk hidup lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada kebaktian kita pada minggu ini terambil dari kitab Yohanes 21, kitab Yohanes bab 21 ayat 15 hingga ayat 19. Itu ada di Perjanjian Baru halaman 141 kalau Alkitabnya Amang ya. Semua sudah buka, biar Amang saja yang bacakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian firman Tuhan. Anak-anak tadi sudah mendengar bagaimana Yesus berkata kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali, apakah Simon Petrus mengasihi Tuhan. Nah, kalau bicara tentang mengasihi, pasti anak-anak kalau ditanya semua, apakah anak-anak mengasihi papa atau mamanya? Pasti semua jawabannya pasti sayang dong Amang sama bapak, sayang dong Amang sama mama. Pasti jawabannya begitu cepat. Terus kalau Amang tanya, apa buktinya kalau kamu sayang sama papa atau mama? Jadi kalau papa atau mama bertanya kepada kamu, apa engkau mengasihi papa atau mama bertanya. Nah sekarang ditanya, apa bukti anak-anak mengasihi bapak atau mamanya? Nah pasti banyak jawaban kan? Atau ada yang diam? Pasti bingung. Karena mungkin selama ini malah membuat papa atau mamanya kesel, ya kan? Nah, jadi sama seperti ini, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, itu murid yang paling disayangi, tentang apakah engkau mengasihi aku, sampai 3 kali. Dan terus selalu dikatakan, Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kenapa digambarkan menjadi gembala di dalam firman kita ini? Karena kita tahu Israel itu sangat dekat dengan kegiatan mengembalakan domba, dan itulah salah satu kegiatan mereka sehari-hari. Nah sekarang Amang mau cerita apa itu sifat-sifat dari domba. Domba itu punya sifat lembut. Nah jadi kalau lembut, jadi sering dia menjadi sasaran hewan buas, mungkin harimau atau mungkin serigala, ya kan? Nah, jadi domba
itu karena sering mau dimangsa, dia butuh gembala yang mau menolong. Nah, sekarang yang kedua, apalagi sifat dari domba. Domba itu sukanya berkelompok. Jadi mereka itu kumpul, dia itu tidak mau hidup sendirian. Kecuali kenapa dia bisa sendirian? Karena dia tersesat. Nah, itu dia kelebihan domba, dia selalu hidup berkelompok. Nah, yang ketiga apalagi? Domba tidak pernah menunjukkan bahwa dia sedang sakit. Kenapa dia nggak mau menunjukkan? Kalau dia kelihatan sakit, dia jadi lemah, jadi ketahuan sama mangsanya. Jadi cepat bisa dikejar sama harimau atau binatang buas lain. Nah, jadi dari situ, kenapa katakan Yesus bahwa gembalakanlah domba-dombaku, bahwa Petrus akan menjadi gembala. Jadi tadi udah Amang ceritakan bagaimana tentang domba. Nah, itu kan di domba itu kan sering mau dimangsa. Jadi perlu gembala yang bisa selalu menjaga agar dombanya tidak dimangsa sama binatang buas. Nah, jadi terus di sini ada perkataan Tuhan tadi menanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Nah, jadi kan di sini tentang mengasihi. Jadi tadi Amang awal udah bilang, apakah anak-anak kalau ditanya sama papa atau mamanya, apa kamu mengasihi papa atau mengasihi mama, pasti cepat semua jawab mengasihi. Tapi kalau mengasihi kan harus ada bukti. Buktinya kalau misalnya anak-anak suka disuruh papa sama mamanya mungkin suruh tidur atau suruh makan, itu juga nggak mau, itu juga namanya bukan mengasihi, melawan. Apalagi kalau disuruh buat bantu, mungkin belikan sesuatu nggak dikerjakan, atau yang gampang-gampang lah mungkin disuruh bukain pintu kalau ada tamu. Nah, kadang-kadang kan itu kan bukan bukti mengasihi. Karena buktinya apa yang kalau mengasihi kan harus ada bukti, jangan cuma di mulut. Kalau ditanya cepat mengasihi, bilang mengasihi, saya mengasihi bapak, mengasihi mama, tapi kalau disuruh aja sulit. Nah, itu dia kan. Nah, sementara di sini kita disuruh untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana? Apakah kita anak-anak mengasihi Tuhan? Nah, kalau bisa mengasihi, buktinya bisakah mengasihi orang tua di rumah? Jangan sampai membuat orang tuanya menangis atau juga membuat orang tuanya sakit. Sekarang banyak disuruh tapi game terus yang dipegangin, game terus. Disuruh makan kadang-kadang nggak mau makan, game, tapi jadi akhirnya sakit, orang tua kan jadi pusing. Disuruh belajar tapi main game terus. Katanya mengasihi, mau buat nilai sekolahnya baik, nilai raportnya, tapi buktinya main game terus. Ini nggak ada bukti mengasihi. Jadi di sini bagaimana dikatakan apakah anak-anak semua mengasihi Tuhan Yesus? Buktikan. Seperti yang Amang bilang, bagaimana kamu bisa mengasihi papa sama mama? Bagaimana kamu mengasihi abang, kakak atau adik di rumah? Bisa enggak? Itu buktinya dulu, contohnya kalau kamu bisa mengasihi Tuhan. Lanjutnya, kalau kamu di sekolah berarti kamu mengasihi guru. Bukti kamu mengasihi guru berarti kamu melakukan perintah yang diperintahkan kepada kamu. Guru suruh kamu belajar, ngerjakan tugas, apakah kamu sudah melakukannya? Ya. Terus kalau ujian, apa kamu bisa mengerjakannya? Kalau bisa mengerjakan berarti kamu belajar, kan itu kan diperintah. Ya kan? Bukti bahwa kamu mengasihi gurumu, mengasihi orang tuamu, berarti kamu memberikan yang terbaik. Nah, itu kalau mengasihi Tuhan Yesus, buktinya ya udah nggak usah jauh-jauh. Apakah kamu bisa mengasihi orang tua, mengasihi bapak mama tadi yang Amang bilang, mengasihi kakak adik, abang, lanjutnya mengasihi keluarga, saudara, tulang, nantulang, amang boru, nah, semua itu. Apalagi terus selanjutnya mengasihi teman-temanmu. Buktinya itu apakah kamu suka bertengkar? Kalau kamu suka bertengkar berarti kamu nggak mengasihi. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan Yesus? Buktinya selalu bertengkar sama teman. Sedikit-sedikit yang seperti Amang pernah ngomong, berbicaranya yang semua yang di luar sana yang nggak baik, ya, apa kebun binatang dikeluarin. Nah, itu anak-anak rogate tidak boleh ya berbicara begitu. Kalaupun udah
Kesal jangan sampai dikeluarkan yang begitu. Ya. Jadi itulah yang dikatakan kalau gembala kita di rumah itu adalah orang tua. Nah, itu dia orang tua. Bagaimana kita itu anak-anak di rumah itu jadi domba-dombanya. Papa mama yang di rumah itulah menjadi gembala kita. Kamu selalu dijaga, diawasi, jangan sampai kamu tidak patuh. Itu dia. Nah, nanti kamu juga kalau nanti kamu bisa besar juga bisa jadi bisa menjadi mengembalakan atau pemimpin, mungkin di kelas jadi ketua kelas ya. Bagaimana kamu bisa jadi ketua kelas yang baik ya, bisa ya, itu teman-teman kamu itu jadi domba-domba kamu ya. Itu contohnya, semakin kamu nanti lebih gede lagi semakin besar tanggung jawab ya kan. Nanti kalau udah bekerja, nah tanggung jawabnya ada lagi. Nah itu dia, jadi dari sejak kecil kita belajar bagaimana mengasihi seperti dikatakan di sini, kita jadi gembala. Gembalakan domba-domba. Jadi gimana kalau kita mau jadi gembala? Gembala itu harus bertanggung jawab kepada domba-dombanya. Sama kalau sekarang anak-anak mungkin orang tua yang menjadi gembala di rumah, tapi anak-anak sebagai domba juga harus patuh. Ya, semua harus patuh, ikut apa yang diperintahkan gembala. Karena gembala tidak akan mungkin membawa kamu ke tempat yang tidak baik. Orang tua semua menginginkan anak-anaknya menjadi lebih baik daripada kehidupannya. Kalau kamu gagal, orang tua itu bisa nangis. Kalau kamu suka melawan, nanti lama-lama jadi sakit. Ya, Amang selalu ingatin sama anak-anak semua ya. Jadi itu biar kamu nanti bisa kelak jadi meniru orang tua sebagai gembala, bisa mengembalakan kamu, domba-dombanya kamu juga nanti jadi gembala. Itu kan perintah Tuhan. Ya, jadi sekarang Amang katakan, buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan, kasih papa mama di rumah, buktikan, jangan cuma ngomong, tapi harus ada buktinya. Yang gampang-gampangnya seperti Amang bilang, jangan sampai disuruh nggak mau dengar. Yang kebanyakan main game, atau buktikan bahwa kamu mengasihi kakak, abang atau adik, jangan bertengkar ya. Buktikan bahwa kamu mengasihi gurumu, kamu patuh, apa yang diperintahkan kamu kerjakan, jangan PR-nya malah nggak dikerjakannya, baru kamu bisa mengasihi teman-teman kamu. Bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan, kamu bisa mengasihi teman-teman kamu. Ya, jangan suka bertengkar. Ya, jadi sekarang masih belajar secara online, ibadah online, tetap semangat dan juga tetap protokol kesehatan dijaga, jangan sering-sering keluar kalau tidak perlu. Ya, demikian firman Tuhan bagi kita anak-anak, tetap semangat semua, tetap memuji Tuhan dan tetap rajin beribadah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak, buat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapak senantiasa memberkati anak-anak Sekolah Minggu AKBP Rogate ini dalam pendidikannya, dalam kehidupan mereka. Kau kiranya memberikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari tindakan yang kurang baik ya Bapak. Biarlah bisa mereka menjadi contoh bagi teman-teman maupun kepada keluarganya yang lain. Berkati juga orang tua Bapak, berikan berkat dalam pekerjaan mereka, demikian juga mendidik anak-anak kami ini semua. Kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu dan sesi sekolah minggu, kiranya Bapak memberkati dalam segala pelayanan mereka. Demikian juga dalam ibadah kami berdoa buat pemusik kami, demikian juga multimedia. Kami percaya Bapak selalu memberkati dalam setiap pelayanan dan kegiatan mereka. Dan juga kami berdoa bagi gereja AKBP Rogate, bagi Amang Pendeta kami, bagi para hlado, nantiasa Bapak memberkati mereka dengan kesehatan dan sukacita dalam pelayanan. Dan juga kami berdoa buat gereja kami AKBP Rogate ini, jadikan ini gereja yang semakin lebih bertumbuh dan semua jemaatnya Engkau berkati, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami percaya semakin sulit saat ini COVID, tapi Tuhan selalu memberkati semua jemaat AKBP Rogate, terutama anak-anak sekolah minggu AKBP Rogate. Jauhkan dari segala penyakit-penyakit terutama COVID ya Bapak. Inilah doa permohonan kami, ke dalam tangan kami panjatkan doa kami ini. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, dipimpin oleh guru sekolah minggu.
Yuk kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini. Semua jemaat berdiri, kita nyanyi lagu Ku Mau Berjalan. Iya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga air sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Anak-anak semua masih dalam posisi berdiri. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Yuk kita sama-sama bilang terima kasih sama mamanya. Terima kasih Amang. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan ya. Tetap sehat. Sampai bertemu hari Minggu akan datang. Dadah.